Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let on Techno. Oke, di video kali ini gue mau bahas dan juga review soal mouse gaming dari Fantech, yaitu Fantech X16 Tor 2. Jadi ini adalah salah satu mouse murah yang cuma 100 ribuan aja, tepatnya 170 ribu dari brand Fantech, yang katanya speknya ini mirip-mirip sama mouse kelas premium. Dia punya sensor yang katanya sih sensornya mirip sama, atau bukan mirip sih, sama kayak mouse-mouse gaming premium. Nah, cuman gue aneh aja ketika beli mouse ini, gue dapet harga 130 ribu. Jadi ada satu toko yang jual mouse ini cuma 130 ribu aja. Mungkin kalian nanti bisa lihat link pembeliannya di deskripsi ya. Dan bisa gue pastikan kalau si mouse ini tuh original, jadi nggak abal-abal. Cuman memang gue lihat stoknya ini nggak banyak. Tapi mungkin kalau misalnya habis, ada kemungkinan di restock lagi ya. Oke, mungkin gue akan bahas dulu dari spek di atas kertasnya ya. Pertama, si mouse ini tuh dia udah RGB. Nah, mungkin kalian bisa lihat, si RGB-nya ini bisa kalian ganti-ganti juga dengan tombol yang ada di mouse-nya. Terus juga dia udah makro, dan punya 6 tombol makro yang bisa kalian custom di software-nya ya. Terus juga dia punya sensor, ini yang jadi highlight utama si mouse ini, yaitu dia punya sensor PixArt 3519. Ini adalah salah satu sensor yang biasanya dipakai di mouse-mouse gaming premium. Terus juga dia punya polling rate 1000 Hz. Jadi polling rate-nya ini dari 125 Hz sampai 1000 Hz. Terus dia punya 7 light mode si RGB-nya ini. Jadi dia udah punya 7 mode RGB yang bisa kalian ganti-ganti kalau bosan ya. Nah, terus juga dia udah 4200 dpi. Terus ketahanan tombolnya ini 10 juta kali klik. Terus punya panjang kabel 1,8 meter. Nah, mungkin gue akan langsung aja ya bahas mouse ini secara detail. Mungkin gue akan bahas dulu dari segi build quality dan juga desainnya. Oke, dari build quality-nya, mouse ini berbahan plastik. Dan plastiknya ini ngedoff, terus juga punya tekstur sedikit kasar. Jadi ketika kita pegang itu nggak licin dan juga nggak berbekas ketika tangan lagi keringetan. Nah, material plastiknya juga terasa solid, jadi bukan bahan plastik yang asal-asalan. Terus di bagian scroll wheel-nya udah berbahan rubber, jadi kalian nggak akan licin ketika scroll-scroll pakai mouse ini. Terus buat bagian kabelnya udah nylon braided, jadi katanya kabelnya akan lebih kuat. Nah, ngomongin soal desainnya, gue bingung harus komen apa, soalnya gue suka banget sama desainnya, terus juga nyaris nggak menemukan kekurangan ya. Tapi ini pendapat gue pribadi, jadi pendapat yang lain bisa berbeda-beda. Nah, menurut gue desainnya ini bener-bener elegan dan gaming banget. Di sekeliling mouse-nya ada lampu RGB dengan logo Fantech yang ikut nyala-nyala. Terus juga penempatan tombolnya menurut gue oke banget. Tombol DPI dan RGB ditaruh berdekatan dan 2 tombol makro ditaruh di samping kiri. Terus juga mouse ini kelihatan mahal karena berbahan plastik solid dan juga desainnya yang elegan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari build quality dan juga desain ya. Overall intinya gue suka dari segi desain dan build quality mouse ini karena bisa dibilang build quality dan desainnya ini bagus ya, walaupun harganya murah. Jadi kayak mouse-mouse gaming mahal lah, kayak mungkin bisa dilihat kayak 500 ribuan gitu ya. Oke, mungkin gue akan bahas soal performa dan user experience-nya ya, apakah sebagus spek yang tertulis. Oke, mungkin gue akan cerita dulu dari awal gue beli mouse ini ya. Nah, jadi ketika gue beli mouse ini, gue itu langsung coba, unboxing, gue coba, dan tangan gue ini langsung menemukan masalah. Masalahnya apa? Jadi tangan gue harus kayak apa ya, beradaptasi lagi dan berpikir lagi ketika gue memegang mouse ini. Karena mouse ini tuh buat tangan gue ini terlalu panjang ya. Jadi kayak seakan-akan tangan gue tuh kayak gitu banget gitu. Jadi nggak tinggi, nggak lebar, tapi dia memanjang ya. Cuman ini buat tangan gue pribadi ya. Cuman biasanya kalau misalnya mouse gaming yang lain dengan desain yang enak, tangan gue ini memang langsung beradaptasi gitu, cepet. Tapi itu juga nggak jadi masalah. Jadi gue cuman beradaptasi sekitar 1-2 hari, gue udah bisa beradaptasi dengan si mouse ini ya. Terus juga dari berat. Nah, ini masalah kedua yang gue temui. Nah, jadi si mouse ini tuh cukup berat. Dan memang gue lihat reviewer-reviewer yang lain itu bilang kalau mouse ini tuh berat. Bahkan reviewer luar gitu ya, orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu bilang kalau mouse ini berat. Dan mungkin buat orang Indonesia ya pasti ini akan berat juga ya. Buat gue pribadi juga ini cukup berat. Dan yang ketiga itu si mouse ini tuh dia nggak smooth gitu, jadi kayak keset gitu kalau misalnya gue pindah-pindahin atau gue geser-geser ya. Tapi masalah itu bisa teratasi. Jadi buat kalian yang punya mouse gaming Fantech, mungkin kalian belum tahu kalau
Di bagian bawah mouse-nya ini, di bagian apa ya, yang bagian licinnya itu ada plastiknya. Yang plastiknya ini memang bener-bener nggak kelihatan banget, bener-bener nempel banget. Jadi gua harus buka pakai kuku. Dan ketika si plastiknya ini dibuka, baru si mouse ini tuh kerasa smooth gitu, kerasa enak gitu. Nah, terus gimana buat performanya? Oke, jujur buat harga mouse gaming 100 ribuan, gue suka dari segi akselerasinya, terus juga akurasi, sama respon time-nya memang bagus gitu. Cuman ada hal yang gue nggak suka yang memang sampai saat ini gue belum bisa beradaptasi, yaitu dari beratnya ya. Jadi bisa dibilang berat mouse ini tuh agak kurang manusiawi ya. Buat gue pribadi, beratnya ini 110 gram. Terus belum ditambah kabelnya yang kaku, jadi kalau misalnya kita gerak-gerakin, kadang si kabelnya ini tidak mengikuti gerakan kita, tapi dia kayak menghambat gitu. Tapi itu ya balik lagi sih sebenarnya ke selera. Nah, terus gimana kesimpulannya mouse ini, apakah worth it kalian beli di harga 100 ribuan atau enggak? Oke, buat gue pribadi ini worth it ya dibeli, karena kenapa? Gue sendiri dapat harga di 130 ribu. Mungkin stoknya nanti masih ada ya, gue akan taruh link pembeliannya di deskripsi. Cuman gue bayangkan ini adalah mouse dengan harga 170 ribu ya. Oke, buat gue pribadi sih, coba mungkin kalian bisa cari mouse gaming yang mungkin setara secara spek, atau mungkin yang memang masih sama brandnya dari Fantech, yang harganya mungkin bisa lebih mahal sedikit atau lebih murah sedikit, yang lebih ringan gitu. Karena mouse ini tuh buat gue pribadi berat, jadi nggak enak ketika buat main game ya. Gue sendiri itu tes di game PB, terus juga Battlefield 5, gue main di game FPS, dan di Battlefield 5 gue nggak merasakan banyak kendala, tapi ketika gue main PB itu gue ngerasa si bantingan mouse-nya ini kurang karena bobotnya yang berat gitu. Kalau soal performa, buat gue pribadi nggak ada masalah, tapi balik lagi soal bobotnya yang berat. Bobotnya ini 110 gram, dan ketika mouse ini dibanting ya, misalnya gue pakai sniper gitu, lagi pakai sniper, terus gue banting kayak gini, terus nah kayak gitu tuh kayak kurang enak. Pertama karena dia lebar, terus dia berat, jadi grip gue tuh buat megang kayak susah aja. Nah itu buat gue pribadi ya, jadi mungkin kalian bisa cari dulu mouse gaming yang lain yang mungkin brandnya sama atau beda brand yang setara dan harganya mirip. Tapi kalau misalnya kalian udah terlanjur suka sama mouse ini, ya itu nggak masalah buat kalian beli, karena ya memang mouse ini tuh dari segi desain bagus dan memang kelihatan mahal, cocok juga ditaruh di setup meja gaming kalian. Dan mungkin persoalan dari berat dan juga bentuk mouse ini mungkin bisa adaptasi setelah mungkin beberapa hari ya. Gue sendiri udah pakai sekitar 3 hari dan gue belum beradaptasi sama beratnya. Nah, mungkin sekian video dari gue, semoga ini bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian mau request konten apa lagi yang harus gue bikin, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe.